Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya lanjutkan pembahasan suku banyak. Pada kali ini yang lebih khusus yang akan saya bahas adalah tentang nilai suku banyak, yaitu nilai suku banyak. Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan apa itu nilai suku banyak dan bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan cara substitusi. Ya, pada kesempatan ini saya melanjutkan bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan cara Bagan Horner. Karena bagaimana cara menentukan nilai suku banyak itu ada dua. Bisa menggunakan substitusi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian pada kali ini yang akan saya bahas adalah bagaimana menentukan nilai suku banyak dengan Bagan Horner. Silakan kalian simak penjelasan saya berikut. Ya. Jadi saya akan menjelaskan kali ini bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan Bagan Horner. Jadi yang saya bahas hari ini adalah menentukan nilai suku banyak dengan Bagan Horner. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh soal. Nah, contoh satu. Contoh satu sini. Satu. Ya, contoh satu itu diketahui suku banyak fx itu sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi x pangkat 2 ditambah 4x min 10. Nah, tentukan berapa? F1. Tentukan nilai F1 dengan menggunakan Bagan Horner. Ya, jawab begitu. Jawab. Nah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah membuat Bagan Horner. Bagan Horner dulu. Dari suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min x pangkat 4 4x min 10 dengan membuat Bagan Horner. Bagan Horner. Karena ini berderajat 3, maka nanti ada di sini ada 4 unsur. Nah, ini unsur yang pertama 2, kemudian min 1, kemudian 4, kemudian min 10. Nah, ini tambah. Caranya kalau ini kita disuruh menentukan F1, maka di sini itu 1. Karena untuk mencari nilai dari F1. Maka di sini 1. Jadi kalau ininya 1, ininya 1, maka ini adalah 1. Maka sama. Ini tambah. Sebenarnya kalau tidak ada unsur ini adalah 0. Ditambah berarti ini 2. Nah, gitu. Untuk mendapatkan unsur di sini, maka 1 dikalikan 2. 1 dikalikan 2 itu adalah 2 masuk ke sini. Nah, 2. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, maka ditambah ini 1. Karena min 1 ditambah 2 itu 1. Untuk mendapatkan unsur di sini, 1 dikalikan 1 itu 1. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya itu, maka ditambah ini 5. 5. Maka untuk mendapatkan unsur di sini, tinggal mengalikan 1 dengan 5, berarti 5. Untuk mendapatkan unsur di bawah ini dengan menjumlah berarti min 5. Nah, inilah ini yang terakhir ini adalah F1. Jadi yang terakhir itulah
nilai dari F1. Nah, dengan cara Horner ya seperti ini caranya. Jadi untuk siapakah nilai dari F1? Ya unsur yang terakhir ini. Nah, silakan bandingkan dengan video sebelumnya dengan menggunakan substitusi. Caranya dengan substitusi maka hasilnya pasti sama. Karena saya menggunakan contoh yang sama. Coba dengan menggunakan kali ini dengan menggunakan bagan Horner. Nah, jadi nilai suku banyak. Jadi berikutnya itu jadi nilai F-1 itu F1 itu sama dengan min 5. Artinya nilai Fx untuk X sama dengan min 1 itu sama dengan min 5. Nah, itu dengan menggunakan bagan Horner, menentukan bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Nah, kemudian saya berikan contoh yang kedua. Nah, tetap menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Contoh yang kedua itu, diketahui suku banyak Px sama dengan min X pangkat 4 dikurangi 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurangi 5X ditambah 4 situ. Nah, tentukan nilai dari P-2. Apa nilai dari P-2 itu? Nilai suku banyak Px untuk X sama dengan min 2. Maksudnya begitu. Nah, ini akan diselesaikan dengan cara bagan Horner. Bagan Horner. Jawab begitu. Yang pertama ya harus membuat bagan Horner. Karena berderajat 4, maka unsur di sini ada 5. Yang pertama min 1, koefisien dari X pangkat 4. Ini min 2, koefisien dari X pangkat 3. Ini 3, koefisien X kuadrat. Ini min 5, koefisien dari X. Ini konstanta. Nah, inilah bagan Hornernya. Kalau ini min 2, nah, nilai dari P min 2, maka di sini nanti adalah min 2. Nah, hati-hati. Kalau ini min 2, maka ini min 2. Nah, kalau tidak ada unsurnya ini berarti 0. Berarti min 1. Tambahan ini min 1. Nah, untuk mendapatkan unsur di sini, ya min 2 dikalikan min 1. 2. Karena min 2 kalikan min 1 itu 2. Kemudian untuk mendapatkan unsur di bawahnya, itu berarti tambah, berarti 0. Berarti untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 dikalikan 0, berarti 0. Nah, 0. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, ditambah, berarti ini 3. 3 ini. Nah, untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 dikalikan min 3 itu min 6. Min 6. Nah, sekarang min 5 ditambah min 6, min 11 untuk mendapatkan unsur di bawahnya. Sekarang untuk mendapatkan unsur di sini, min 2 dikalikan min 11, berarti adalah 22. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya itu adalah 26 dengan cara menjumlah. Nah, inilah yang terakhir ini adalah yang dinamakan P-2 atau nilai suku banyak Px untuk X sama dengan min 2. Jadi yang terakhir ini adalah P-2. Nilai P-2. Jadi nilai dari P-2 sama dengan 20. Nah, inilah
bagaimana cara menentukan nilai suku banyak dengan menggunakan bagan Horner. Dengan menggunakan bagan Horner. Nah, berikutnya agar kalian lebih jelas lagi akan saya berikan contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Nah, diketahui tetap menggunakan bagan Horner maksud saya. Diketahui suku banyak HX sama dengan 2X pangkat 4 dikurangi 4X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah 3. Ini suku banyak HX-nya. Dan suku banyak GX sama dengan AX pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3BX begitu, 3BX. Nah, kemudian ditambah 5. Nah, ini adalah GX-nya. Nah, jika katanya H min 1 sama dengan 3 dan G2 sama dengan 5 begitu. Tentukan nilai A dan B kan begitu. Nah, ini tetap seperti contoh ketiga pada video yang video sebelumnya, tetapi dengan menggunakan cara substitusi untuk sebelumnya. Nah, ini saya gunakan dengan menggunakan bagan Horner. Jawab ini ya. Maka yang pertama saya menggunakan bagan Horner HX dulu. Nah, bagan Horner HX di sini. Nah, karena ini berderajat 4, maka ini nanti ada 5 unsur. Unsur yang pertama adalah koefisien dari pangkat 4. Berikutnya adalah min 4 derajat dari X pangkat 3. Koefisien dari X pangkat 3. Kemudian koefisien dari X kuadrat, berarti ini adalah A. Kemudian berikutnya adalah B, berarti ini B. Nah, berikutnya adalah 3. 1, 2, 3, 4, 5 karena berderajat 4. Berikutnya, nah, ini adalah tambah. Berikutnya, kita akan menentukan nilai dari H-1 dengan menggunakan bagan Horner. Kalau ini min 1, nah ini kan masih HX, bagan dari HX. Nah, ini yang pertama ini bagan dari HX. Ya. Kalau ini min 1, maka ini min 1. Sama caranya. Ini berarti 2. Ini 2, begitu. Berarti untuk mendapatkan unsur di sini, min 1 dikalikan 2 itu min 2. Nah, untuk mendapatkan unsur di bawahnya, itu menjumlah. Berarti ini ada min 6. Min 6. Karena min 4 ditambah min 2, min 6. Untuk mendapatkan unsur di sini, maka dengan mengali min 1 kalikan min 6 itu adalah 6. Maka ini 6. Nah, 6. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, menjumlah. Berarti ini adalah A plus 6. Karena A tambah 6 tidak bisa melebur. Ya biarkan aja A plus 6. Untuk mendapatkan unsur di sini, itu ya mengalihkan ini. Min 1 dikalikan A min 6. Berarti min A min 6
min 1 dikalikan A itu min A, min 1 dikalikan min 6 itu adalah, min 1 dikalikan itu min 6. Kemudian untuk mendapatkan unsur di bawahnya, ya menjumlah. Ini jumlah ini. Berarti apa? Nah, di sini nanti adalah, saya urutkan aja, min A plus B min 6. 6. Ini tambah ini. Saya urutkan min A plus B min 6. Untuk mendapatkan unsur di sini, nah ini saya geser aja karena tempatnya tidak cukup. Nah, ini 3 di sini, saya di sini. Nah, ini saya perpanjang begitu. Karena tidak cukup dengan ini. Untuk mendapatkan unsur sini tetap ini dikalikan ini, mendapatkan unsur sini. Min 1 dikalikan min A itu A, gitu. Min 1 dikalikan B itu min B, begitu. Min 1 dikalikan min 6 plus 6. Ini tambah. Nah, ini menggunakan bagan Horner. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya, ya ini tambah ini. Berarti A min B. Nah, sekarang 6 ditambah 3 itu plus 9. Siapakah ini? Nah, sorry. Siapakah ini? Ini adalah H min 1. H-1. H-1 itu. Nah, ini diproses dulu. Ingat H-1 itu kan sama dengan 3. H-1 itu kan sama dengan 3. Maka ini nanti saya proses karena A min B plus 9 itu kan sama dengan H-1. Maka A min B plus 9 itu sama dengan 3. Karena H-1 itu sama dengan 3. Berarti A min B plus 9 sama dengan 3. Dari ini nanti diperoleh berarti A min B sama dengan min 6. Nah, ini dinamakan misalkan persamaan 1. Persamaan 1. Nah, saya geser. Kemudian yang kedua. Ini tadi kan bagan dari H, X. Nah, untuk menentukan H-1. Kemudian mengolah H-1 sama dengan 3 seperti ini. Nah, sekarang untuk ini berikutnya adalah bagan dari GX. Bagan dari GX. Berarti menentukan bagan dari GX. Karena ini berderajat 3, maka nanti unsurnya ada 4. Yang pertama itu adalah koefisien dari X pangkat 3 itu A. Nah, berikutnya koefisien dari pangkat 2 itu adalah min 2. Min 2. Berikutnya koefisien dari X itu adalah 3. 3B. Berikutnya adalah konstanta adalah 5. Bagan Horner dari GX. Nah, inilah bagan Horner dari GX. Nah, sekarang kalau ini itu 2, maka di sini nanti adalah 2. Nah, itu ya, 2. Kalau di sini 2, maka ini 2. Tetap prosesnya sama. Ini turun berarti A. Untuk mendapatkan unsur yang ada di sini, Ya. Maka 2 dikalikan A. 2 dikalikan A itu 2A. Maka ini 2A. Nah, 2A. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya dengan menjumlah min 2 dengan 2A. Jumlah berarti ini 2A min 2. Saya urutkan yang ada A di depan. Untuk mendapatkan unsur di sini, mengalihkan 2 dengan 2A min 2. 2 dikalikan 2A itu 4A. Begitu. 2 dikalikan min 2 itu min 4. Nah. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya dijumlah. Saya urutkan. Berarti 4A plus 3B min 4. Min 4.
Jadi ini ditambah ini. Berarti 4A saya taruh di depan, ditambah 3B, ini min 4. Untuk mendapatkan unsur yang ada di sini, untuk mendapatkan unsur yang ada di sini, di bawahnya 5 itu, yang mengalikan 2 dengan ini. Nah, kalau dikalikan, 2 dikalikan 4A itu 8A. 8A. 2 dikalikan 3B itu 6B. 6B. 2 dikalikan min 4 itu min 8. Nah, cukup ternyata. Ini dijumlah. Berarti 8A begitu. Plus 6B. Itu. Ingat. 5 ditambah min 8 itu adalah min 3. Ya, seperti itu. Ya. Ulangi ya. Ini A. Ini min 2. Ini 3B. Ini 5. Ini karena ini 2, maka ini 2. Turun A, 2 dikalikan A, 2A. Ini jumlah, mendapatkan unsur ini. Berarti 2A min 2. Ini. Untuk mendapatkan unsur ini, maka ini dikali 2A dikalikan 2 dikalikan 2 4A, 2 dikalikan min 2 itu min 4. Untuk mendapatkan unsur di bawahnya yang menjumlah, berarti 4A ditambah 3B min 4. Untuk mendapatkan unsur di sini, 2 dikalikan ini. 2 dikalikan 4A itu 8A. 2 dikalikan 4A itu 8A. 2 dikalikan 3B itu 6B. 2 dikali min 4 itu sama dengan min 8. Sekarang menjumlah. Ini itu ya. Berarti 8A plus 6B. 5 ditambah min 8 min 3. Siapakah ini? Nah, ini adalah sama dengan G2. Yaitu G2. Saya geser. Nah, kita proses sekarang. Berarti ini, nah, kita proses. Nah, ingat, G2 itu kan sama dengan 5. G2 ini sama dengan 5. Nah, G2-nya kan ini. Berarti 8A plus 6B min 3 sama dengan 5. Gitu kan? Maka ini kalau diproses berarti 8A begitu plus 6B sama dengan 8. Ini sama tambah 3, ini sama tambah 3. Nah, gitu. Nah, biar enggak miring. Nah, ini kalau diproses lagi kedua luasa bagi 2 berarti 4A plus 3B sama dengan 4. Nah, itu sama dengan itu. Nah, inilah yang saya namakan, katakanlah persamaan kedua. Belum berhenti, belum berhenti. Belum berhenti ini. Kita lanjutkan sekarang. Terlanjutkan sekarang. Belum berhenti. Nah, berarti karena ditanyakan A dan B, kita menyelesaikan dari 1 dan 2 ini. Berarti dari 1 dan 2. Nah, dari 1 dan 2, maka diperoleh. Satunya kan apa ini? A min B sama dengan min 6. Gitu. Yang keduanya 4A plus 3B sama dengan 4. Nah, ini satunya ini, kemudian 2-nya ini. Nah, kita selesaikan dengan cara eliminasi. Dengan cara eliminasi. Maka ini nanti saya kalikan dengan 3, ini saya kalikan dengan 1. Karena tidak cukup, saya taruh di bawahnya. Saya taruh di bawahnya. Sehingga nanti diperoleh, kalau yang atas dikalikan 3, yang bawah dikalikan 1, diperoleh ini nanti 3A min 3B, gitu, 3A min 3B, sama dengan min 18. Gitu. Berikutnya,
Dikalikan 1 berarti 4A plus 3B sama dengan 4. Dieliminasi, maka saya tambah. Ini habis, ini 7A, berarti 7A sama dengan, ditambah berarti min 14. Berarti A-nya sama dengan min 2. Jadi ketemu A-nya min 2. A-nya min 2. Ya, A-nya min 2. Ya. A-nya min 2. Nah, selanjutnya ini A-nya min 2. Kemudian A-nya kan min 2. Bisa dimasukkan ke sini. A-nya min 2 itu dimasukkan ke persamaan 1 ini. Bisa juga dimasukkan ke persamaan 2. Terserah. Bisa dimasukkan ke persamaan 1. Bisa dimasukkan ke persamaan 2. Nah, misalkan saya masukkan di persamaan 1 ini. 1 ini. A sama dengan min 2, maka untuk A sama dengan min 2, maka min 2 min B sama dengan min 6. Nah, min 6. Min 6. Min 6. Nah, min 6. Min 6. Min 6. Sehingga diperoleh nanti min B sama dengan min 4. Saya tambah 2 jadi min B, saya tambah 2 jadi 4. Berarti B-nya sama dengan 4. Nah, sehingga ketemunya B-nya itu sama dengan 4. Terus kesimpulannya apa? Nah, kesimpulannya jadi nilai A sama dengan berapa? Min 2. Dan nilai B sama dengan 4. Nah, silakan bandingkan dengan cara substitusi pada video sebelumnya. Dan ternyata hasilnya adalah sama. Nah, itu saja kali ini penjelasan yang saya sampaikan. Nah, agar pemahaman kalian lebih kokoh begitu, maka akan saya berikan tugas. Ya, silakan kalian kerjakan itu. Nah, nomor 1 itu pada video sebelumnya kan dengan menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang gunakan dengan cara bagan corner seperti yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang kedua pada video nomor 2 itu, pada video sebelumnya itu dengan menggunakan cara substitusi. Nah, sekarang silakan kalian gunakan untuk silakan yang nomor 2 itu gunakan dengan menggunakan bagan corner. Ya. Nah, demikian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Apabila nanti ada salah tulis atau salah ucap, silakan koreksi. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.